guru kita Mbah Kiai Muhammad Abdul Malik. Setelah saya pelajari, saya diingatkan dari satu ayat. Ini ayat kunci. Kalau ingin kenal sama Rasulullah lebih jauh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni, langsung. Tidak menggunakan lafzul jama'. Ikuti saya, tegas. Mau paham dalamnya Al-Quran, ikut baginda Nabi. Mau cara dakwah yang membawa rahmatan lil alamin, ikut yang diperintah oleh Allah. Fattabi'uni, ikuti saya. Luas sekali. Mau memahami Al-Quran lebih jauh, tidak bisa tanpa melalui pintu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat ini, satu sahabat bertanya, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan bahwa kami imannya yang benar-benar? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kalian mencintai Allah. Yang kedua, ya Rasulullah, mencintai utusannya. Baru mengikuti sunnahnya, baru mengikuti torekotnya. Sekarang namanya mahabbah. Mahabbah sebagian kepada para ulama melentur. Mahabbah kepada para habaib melentur. Mahabbah kepada para aulia melentur. Mahabbah kepada guru-guru kita mulai menurun. Walaupun tidak semuanya. Mahabbah kepada bangsa kita mulai melentur. Mahabbah kepada cintai kepada tanah air kita sama. Ini yang perlu kita benahi, perlu kita dandani. Kita perbaiki. Supaya bangkit kembali. Mahabbah itu sumber luar biasa. Orang itu kalau mahabbahnya kuat, mulutnya akan terjaga, telinganya akan terjaga, matanya akan terjaga. Tidak mungkin akan membuka aibnya orang yang dicintai. Itu ciri khas. Istri saya tidak cantik. Tapi saya sayang. Demen, bener. Tidak pernah mengatakan, kalau istri saya sih jelek apa adanya aja. Tidak mau. Istri saya cantik. Karena apa? Al-mahabbah. Tapi secantik apapun, kalau sudah hilang mahabbahnya, pasti yang akan dibuka aibnya. Itu intinya mahabbah di situ. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran apa yang ada kepada intelektualnya dunia Islam dan bangsa ini. Kesuburan apa yang ada dalam bangsa ini. Tapi kalau kita sudah melentur, ya paling asik merendahkan nama bangsa kita sendiri. Sayang Indonesia, sayang Indonesia. Lebih bangga membanggakan orang lain. Mestinya kita harus menutupi segala kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri kita. Sehingga tidak ternganga dijadikan kesempatan orang yang tidak suka khususnya kepada Indonesia, siapapun. Nah, yang mencintai itu sangat penting sekali. Kalau ini sudah melentur, maka
Maka terusannya apa? Mengikuti sunnahnya, torekotnya. Kalau orang mengikuti sunnah Nabi dengan kecintaannya luar biasa, tidak mikir pahala. Cuma yang dipikir cuma satu, besok kita sama Rasulullah, enggak ya? Yang diinginkan cuma ingin berkumpul dengan baginda Nabi SAW. Tidak tanya ini pahalanya apa, ini pahalanya apa, tidak. Percaya penuh dengan orang yang dicintainya. Itu mahabbah. Nah, tengahnya itu ada. Tengahnya itu ada apa diantaranya? Ini menjadi peringatan kita. Waliyatafatun nas fil iman ala qadri tafahudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Oknum manusia yang mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, dan akan menghancurkan bangsa dan negara ini dibalik maknanya. Awalnya maknanya kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku, artinya Rasulullah. Nah, kalau dibalik berarti kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama umumnya, hancurkan cintanya kepada tokoh agamanya, hancurkan kecintaannya kepada ulamanya, aulianya khususnya baginda Nabi SAW. Hancurkan dulu, nanti umat itu paling gampang dipecah belah. Seandainya kamu mau menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaan masyarakat, bikin masyarakat supaya tidak percaya kepada pemerintahnya, aparatur negara, kepada TNI-nya, kepada polisinya. Terus diorbitkan. Ketika kita duduk bersama dengan TNI Polri, ada acara Maulud Nabi dan lain hari-hari besar, jarang diorbitkan. Tapi nanti ada oknum satu dari polisi ataupun TNI, terus dikembangkan begitu. Betul? Betul? Kalau pertahanan kita sudah digoyahkan, lalu kita mau jadi apa? Maka apabila kita sudah mengetahui hal yang demikian, ayo kita bersama-sama rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum manusia yang akan menghancurkan Indonesia ini. Setuju? Setuju? Buktikan kalau kita setuju. Ayo kita galang. Jangan perpecahan terus. Kasihan. Ulama kasihan. Para aulia kasihan. Para aparatur negara, pejabat kasihan, ngurusi gitu-gitu saja. Kita masih banyak urusan untuk bangsa dan umat ini. Dari segala bidang, dari pertanian, dari ekonomi. Jangan sampai kita negara yang subur makmur ini, kita ekonominya ketinggalan. Lain daripada itu apa? Dunia pertanian ketinggalan. Sehingga sampai terkadang, maaf kalau sering saya singgung, dari pertanian itu hebat sebetulnya untuk membangkitkan rasa memiliki. Jambu ditanam di Indonesia, besar di Indonesia, yang dapat nama orang lain, jambu Bangkok. Ya Allah, mbok dirubah. Ini jambu mana? Bogor. Indonesia, Bogor. Oh, ini jambu mana? Oh, jambu Semarang, Indonesia. Bangkitkan kearifan lokal. Ini akan membantu ekonomi. Merasa antar beninya semakin kental. Karena apa? Kita bangga. Jambunya tidak kalah besar-besar. Katesnya California jauh bener. Pusing, jadi kita ini golongan pelarat apa kaya? Tanahnya subur, tapi yang dapat nama orang lain.
Karena apa? Kurang handar beni, kurang memiliki. Alhamdulillah masih ada gula Jawa, pisang Ambon. Ini kalau gula Jawanya berubah, ampun dah. Ini, saya khawatir sekali. Habib Lutfi kemana-mana, walaupun menerangkan maulid Nabi, Habib Lutfi ketakutan terus mewarnai. Apa di antara? Takut. Jangan sampai Indonesia dipecah belah. Kemanapun Habib Lutfi tidak akan berhenti mengatakan NKRI. Itu bagian kewajiban kita. Mempertahankan ketahanan nasional. Itu kewajiban kita bersama. Setiap individu. Harus tegas dalam masalah ini. Kalau ini benteng ini kuat, kita tidak mudah akan dipecah. Lah. Maka dari itu, ayolah kita sama-sama ekonomi kita biar maju gimana, kembangkan kearifan lokal dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan diberi barokah oleh Allah Ta'ala. Saya yakin itu. Selagi kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selagi kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di antara hadits Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat kepada kita. Indonesia alhamdulillah maulud, membaca selawat, darah ilul khairat berkembang dengan baik. Semoga semakin subur dan kita diberi keukhuwahan yang luar biasa. Persatuan semakin kuat, kesejukan semakin tumbuh. Walaupun beda baju, tetap tidak akan membedakan Indonesianya. Bajunya yang satu apa, monggo. Yang satu monggo, bajunya apa. Ya, Anda Indonesia kan, oh iya saya Indonesia. Tolong pegang Indonesianya yang kuat. Itu saja. Insya Allah kita akan semakin kuat, semakin kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.